Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau kembali ke Mas Nanto ya, karena sebelum jeda ini pembahasannya masih sama Mas Nanto. Mas Nanto, sebetulnya apa sih yang ditargetkan oleh Israel ini ketika sebelumnya menyerang Iran dengan alasan menyerang fasilitas nuklir di Iran begitu. Tapi setelah kemudian sudah diserang, apa kemudian yang diinginkan oleh Israel endingnya? Ya, Israel ini kan berkecamuk nggak lepas dari Palestina ya. Sudah 48 tahun dan saya rasa pasca dengan Gaza ini, Gaza ini, kelebihan Gaza yang mungkin tidak pernah dilakukan adalah berhasil merontokkan narasi Israel sebagai sebuah negara. Dan ini banyak diterima oleh kalangan luas, bukan saja selama ini yang dianggap pendukung tradisional Palestina, tetapi juga masyarakat-masyarakat dari negara-negara Eropa dan Amerika melihat bahwa perjuangan Palestina ini adalah sebuah perjuangan kemanusiaan, anti kolonial, yang juga banyak dipahami sebagai sebuah elan baru, dan Israel seperti kehilangan narasi. Dan saya rasa paling sederhananya seperti tadi dikatakan bahwa sudah ada aktivis di Mesir, ada yang datang dengan kapal, belum lagi juga di sosial media kita melihat narasi itu, strategi komunikasi mereka juga banyak kebuntuan. Saya rasa serangan ini adalah salah satu bentuk pengalihan dari konflik di Gaza di satu sisi, dan kemudian target keduanya yang jelas, membuat Iran tetap berada pada posisi terisolir, gitu. Karena keuntungan Iran terisolir adalah Israel akan bisa menjaga supremasinya, dan itu saya rasa yang tercapai hingga saat ini. Dan Iran juga pada posisi sekarang adalah berusaha tidak melanjutkan, dan kalau dari kebanyakan masyarakat internasional kita tahu, umpamanya negara-negara BRICS itu kan mengecam. Artinya sebenarnya kita bisa melihat narasi lain bahwa persoalan ini adalah persoalan pelanggaran konvensi internasional paling mendasar, bahwa serangan terhadap negara lain adalah sebuah kejahatan, dan ini yang tidak pernah dibahas. Dan saya rasa kita harus tunggu bahwa apakah Israel bisa keluar, seperti kebanyakan impunitas terhadap Israel ini akan kembali terjadi atau tidak. Itu, Mbak. Oke, saya mau ke Mas Pizarro. Ini kan sedang gencatan senjata, tapi keduanya ini malah saling klaim kemenangan, baik itu Iran dan juga Israel. Apa sebetulnya yang terjadi dan sedang dilakukan oleh kedua negara ini? Iya, kedua negara ini kan sebenarnya punya problematik di internal masing-masing ya. Misalkan di Iran kita mengetahui itu juga sebenarnya tekanan ekonomi begitu sangat kuat, krisis begitu sangat kuat, ya demonstrasi itu juga berlangsung di sana gitu. Artinya ini selain ada faktor problem domestik di internal Israel, ini juga ada di internal Iran. Yang ini juga sebenarnya ini kan upaya Iran juga untuk menyatukan kembali kelompok-kelompok yang ada yang masyarakat yang ada di Iran, dan juga ini juga bagian dari cara Iran itu untuk melakukan market dia di Timur Tengah sebagai pihak atau dunia yang berani menantang penjajah. Tadi yang sama dalam konteks Israel ini yang lagi menarik, bahkan nih Mbak Vena ya, ini kan lagi ada kontroversi undang-undang wajib militer bagi Yahudi Ortodoks di internal Israel gitu. Karena kan sejak era Ben Gurion tahun 48 ketika Israel mendeklarasikan diri sebagai negara haram, itu kan kelompok Yahudi Ortodoks ini seperti setengah dewa. Dia tidak boleh disentuh. Dia sebagai tokoh spiritual dan dia tidak dibebankan wajib militer. Problematikanya sekarang Israel itu kan setelah 2 tahun perang melawan Hamas itu kan mengalami krisis internal militer juga. Dan dia akhirnya banyak sekali orang-orang sipil di sana kayak guru, kemudian pedagang itu disulap dan menjadi tentara. Yang artinya ini dia bukan tentara asli, dan kita melihat ya dalam beberapa waktu hari ini aja Hamas kemudian merilis ada 4 tentara Israel yang tewas dalam perang di Khan Yunis. Kita bayangkan, dan itu juga banyak di antara mereka itu tentara cadangan. Dan akhirnya sekarang di Israel itu kan ada upaya untuk menyeret Yahudi Ortodoks itu untuk ikut wajib militer. Problematikanya ialah beberapa partai-partai Yahudi Ortodoks pendukung Netanyahu itu dia mengancam, kalau sampai undang-undang ini ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah, mereka akan mencabut dukungan terhadap Netanyahu. Yang otomatis Netanyahu, karena ini sistem parlementer Israel itu akan jatuh. Karena suara dia sangat tipis sekali di parlemen, nggak begitu sangat kuat gitu. Jadi ini ada bagian juga dari upaya untuk untuk kemudian keluar dari tekanan-tekanan domestik. Makanya kan Israel mengklaim kemenangan, Iran juga mengklaim kemenangan. Ya walaupun kita juga bisa melihat ya serangan yang dilakukan Iran pada hari ini kan juga memberikan dampak yang sangat besar. Ada beberapa fasilitas pertahanan, fasilitas strategisnya Israel yang juga kena. Yang kemudian kan dunia ini akhirnya menggambarkan bahwa Israel itu mengalami apa yang seperti yang terjadi di Gaza atau seperti di Lebanon. Kemudian problematikanya sekarang Iran ini ialah
beberapa proksi-proksi dia udah nggak begitu kuat, gitu ya, problematikanya ya. Untuk perang panjang ya, misalkan gini, Hizbullah sekarang, yang itu sebenarnya proksi utamanya Iran di Libanon, itu kan nggak begitu tidak cawe-cawe dia dalam perang Iran melawan Israel ini. Kenapa? Dia juga babak belur dalam konflik melawan Israel. Dan sekarang problematika Hizbullah itu mendapatkan kepercayaan domestik di Libanon. Karena kan dia bukan faksi mayoritas dia di Libanon. Apalagi sekarang di pemerintahan baru Libanon sekarang, itu kan Perdana Menteri Nawaf Salam, itu mantan hakim ICC, itu membuat pemerintahan yang harmoni. Jadi semua oposisi segala itu dapat tempat. Dan ini juga menjadi pergelutan Hizbullah untuk mendapatkan tempat di Libanon. Oke, saya mau ke Pak Agung kalau begitu. Masih soal klaim kemenangan antara keduanya. Baik itu Israel ini mengklaim telah menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran pun juga sama, ini mengklaim bahwa telah membuat Israel ini mengaku kalah atas perang melawan Iran ini. Apa sebetulnya yang terjadi antara keduanya menurut Anda? Perang informasi didukung oleh perang secara fisik, perang secara kinetik, perang militer, dan didukung juga oleh perang ekonomi dan perang yang tidak kelihatan, yaitu mungkin perang intelijen. Nah, yang terjadi adalah sekarang itu di dunia ini, orang itu hanya menonton, membaca, melihat website atau melihat channel yang menarik dia, yang sesuai dengan hatinya. Orang tidak akan melihat lagi channel yang berimbang, pasti dia cari channel yang nggak berimbang, yang dia suka. Nah, ini perlu dipertahankan. Makanya semua gerak tindakan, ucapan, narasi yang ditampilkan oleh media, baik yang berafiliasi atau tidak, itu menampilkan segi kemenangan sini, mengurangi segi kekalahan, meningkatkan segi kemenangan, dan ini semua mendapatkan suplai informasi dari operasi militer itu. Kalau dibaca yang barat, wah itu pasti membesar-besarkan kehancuran ini, tetapi di sisi Iran, pendukung Iran pasti membesar-besarkan juga kebesaran ini. Namun tetap bagaimanapun juga karena penduduk dunia lebih banyak yang tidak pro Amerika, maka lebih banyak orang yang melihat Iran itu sebagai pihak yang kecil seperti Goliat melawan lawan David, dia seperti Davidnya. Jadi selama ini Israel itu menjadi David melawan Goliat. Sekarang kebalik, malah sekarang Iran secara itu. Nah, itu adalah sosok yang oke banget dalam dunia sebagai pihak yang lemah menyerang yang kuat. Nah, sekarang masalahnya lagi masing-masing kan memiliki masalah dalam negeri. Israel sendiri kan dalam negerinya dia sebetulnya belum selesai nih. Karena sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang dia masih isu-isunya kan masih isu-isu bagaimana Israel survive, dan justru malah pemerintah itu pasti isu domestiknya adalah bagaimana agar pendukung garis keras yang ingin Israel itu seluruh Israel itu milik dia, tidak ada tempat orang Palestina. Pendukung terbesarnya di Amerika namanya AIPAC, yang mana AIPAC itu hampir selalu mendukung hampir semua senator ataupun perwakilan dari DPR-nya Amerika, Senat dan perwakilan itu yang dibantu dengan secara ekonomi atau dibantu secara sumbangan. Akhirnya itu yang malah tidak menginginkan, dianggap bahwa kalau Palestina itu merdeka nanti Israel malah gagal, jadi perjuangannya gagal, dan Palestina itu ada orang-orang jahat yang mewakili Nazi atau gimana, padahal ya tidak. Nah, itu akibatnya konflik Palestina ini akan membuat situasi sebelahnya tidak aman, tidak nyaman, dan jadi kisruh di mana-mana. Padahal gampang kan, tinggal dimerdekakan, mungkin persemakmuran Israel Palestina selesai, nggak ada masalah. Tetapi justru itu yang tidak dimaui. Kenapa? Karena Israel didirikan dengan kebutuhan atau dengan merasa tidak aman akibat ini. Mereka ingin kembali ke 3.000 tahun yang lalu, saat seluruh Semenanjung Sumeria itu udah di bawah Yahudi, yang klaim yang juga patut dipertanyakan. Nah, itulah akal muasalnya sebetulnya adalah politik domestik Israel dan politik domestik Amerika dengan pendukung-pendukung Israel. Itu akar masalahnya yang itu harus diselesaikan. Apapun itu nanti Amerika tetap memadam kebakaran, Israel akan konflik dengan negara lain, karena negara lain juga menggunakan isu Israel Palestina sebagai mungkin eksis bagi masing-masing partai politik di negeri masing-masing. Karena benar juga mereka tidak bisa mengabaikan orang Palestina yang orang Arab juga. Israel Iran bukan orang Arab loh tuh, tapi kan dia semacam solidaritas entah dari agama ataupun terjajah ataupun solidaritas lainnya. Oke. Itu yang masih sekarang terjadi. Oke, saya mau ke Mas Nanto, mau melihat dari kacamata Mas Nanto, mungkin ini kan gencatan senjata tengah berlangsung, tapi saling klaim antara keduanya ini ada kekhawatiran makin memanaskan situasi antara Iran dan juga Israel ini. Apa sih yang seharusnya dilakukan agar tidak kembali gencatan senjata ini selesai dan terjadi konflik kembali antara keduanya? Ya, tadi kan sempat ditanyakan juga soal siapa yang bisa juru damai gitu. Saya melihat malah sebenarnya harusnya Oki atau mungkin negara-negara BRICS, walaupun istilahnya Cina. Karena justru mereka lah yang selama ini relatively clean gitu loh, ya kan?
compare to Trump yang sudah tangannya kotor dengan 3 serangan itu gitu kan. Sebenarnya tawaran dan salah sebenarnya kenapa kemarin juga saya katakan ketika Iran menyerang markas Amerika di instansi militer di Qatar, itu juga dibarengi pesan bahwa ini bukan untuk saudara kami di Qatar. Artinya ada semacam kenyataan bahwa kalau sampai kemudian Israel berlebihan, ada semacam solidaritas Islam di situ. Oki bisa bersuara, tapi Oki tidak bersuara. Dan ini juga walaupun lemah, buat saya ini justru di tengah kebangkrutan IAEA, Amerika yang makin turun kredibilitas, NATO juga tidak ini, Eropa sudah. Artinya Israel dengan Gaza dari ini menunjukkan kebangkrutan liberal international ordernya Barat. Harusnya negara-negara lain bisa mendorong sebuah tatanan baru yang memang kepercayaan terhadap bahwa dunia internasional itu bisa dikelola secara bersama. Oke, baik. Gitu. Kita terus memantau ya, dan juga kita nantikan update terus informasi terbaru bagaimana jalannya konflik antara kedua negara yang saat ini sedang dalam kondisi gencatan senjata. Terima kasih banyak atas analisa luar biasanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Mas Pizarro, Pak Agung, terima kasih juga Mas Nanto sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.